Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Natal kepada jemaat Tuhan dimanapun Anda berada dan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Kita dalam situasi Natal dan saya akan terus mengajar kita bagaimana sikap para gembala terhadap kelahiran Yesus Kristus. Baik, sebelum itu mari kita berdoa, minta pimpinan daripada Roh yang Kudus. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu kesempatan yang baik untuk kami mempelajari akan kebenaran firman-Mu tentang sikap para gembala terhadap kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Berkatilah para pendengar dan juga hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menggunakan bahasa yang mudah difahami, dimengerti, supaya kami faham bersama bagaimana sikap para gembala terhadap kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pendengar dan jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini, saya ingin membawa kita untuk mempelajari satu tema firman Tuhan, yaitu sikap para gembala terhadap kelahiran Yesus Kristus. Jadi bagaimana sikap para gembala terhadap kelahiran Yesus ke dalam dunia ini pada waktu itu? Berdasarkan Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah sabda Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sebelum itu kita melihat dulu tentang gembala ini. Gembala domba ini adalah sesuatu pekerjaan yang sangat mulia di kalangan orang-orang Yahudi, ya. Jadi pekerjaan penggembalaan ini dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Apakah ia anak lelaki ataupun anak perempuan, ya. Apakah kaya atau miskin. Nah, jadi gembala domba ini merupakan gembala yang dilakukan oleh kalangan orang muda atau orang miskin ataupun orang kaya. Pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang paling berat dan yang paling berbahaya. Kenapa saya katakan bahwa pekerjaan gembala ini sangat berat dan berbahaya? Karena gembala mempunyai tanggung jawab yang begitu besar. Antara lainnya adalah gembala harus mencari tempat-tempat rumput yang hijau dan yang sehat untuk domba mereka, supaya dombanya dapat menikmati, dapat makan rumput yang subur dan hijau dan segar, supaya pertumbuhan mereka pun baik.
Itu tugas gembala. Jadi gembala juga harus mencari air yang sehat, mencari air yang segar untuk minum atau minuman domba mereka. Nah, inilah tugas seorang gembala. Selain itu juga, gembala juga harus melindungi kawanannya daripada binatang yang buas, atau daripada pencuri atau perompak. Dan gembala juga punya tanggung jawab untuk merawat atau memelihara kalau ada dombanya yang dalam keadaan sakit dan sebagainya. Selain itu juga, gembala punya peranan. Dia memeriksa domba-dombanya, apakah ada yang hilang ataupun bagaimana ya. Jadi kalau ada domba yang hilang, tugas gembala adalah mencari domba yang hilang. Jadi tugas gembala itu adalah mengira atau menghitung domba-dombanya setiap saat atau setiap hari. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, inilah tugas gembala. Gembala domba. Jadi seorang gembala itu harus memiliki kesabaran, ketabahan dalam menghadapi banyak cabaran. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali kepada teks kita sebentar tadi ya. Kisah ini menceritakan di mana Allah memberitahukan tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia ini kepada para gembala domba. Saudara, gembala adalah orang-orang yang tidak dihormati oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang ortodoks Yahudi yang menganggap dirinya baik pada zaman itu. Nah, jadi yang paling baik pada waktu itu adalah orang-orang ortodoks Yahudi, sehingga mereka menganggapkan, meremehkan gembala domba itu adalah orang yang tidak baik dan sebagainya. Mengapa para gembala domba pada waktu itu tidak dihormati, tidak dihargai oleh orang-orang Yahudi atau golongan ortodoks itu? Karena saudara, para gembala mereka tidak sanggup menjalankan hukum-hukum ibadah secara terperinci, secara detail ya. Mereka tidak biasa memelihara hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh para nabi. Contohnya, mereka tidak biasa sebelum makan mencuci tangan dan sebagainya. Karena mereka ini terbiasa dengan binatang-binatang dan sebagainya. Dan banyak ketetapan ataupun banyak peraturan yang tidak dapat diikuti oleh para gembala. Sehingga para gembala ini sangat diremehkan oleh orang-orang ortodoks Yahudi pada waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun para gembala ini tidak dihormati, tidak dihargai oleh orang-orang ortodoks pada waktu itu, satu hal yang sangat mengagumkan bahwa di mana para gembala ini yang pertama-tama yang melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Di mana mereka yang pertama melihat Yesus Kristus dilahirkan pada waktu itu. Dan ini bermakna bahwa amanat Allah pertama kali disampaikan kepada orang yang tidak dihormati, yang sangat sederhana, yaitu para gembala domba pada waktu itu. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimanakah sikap para gembala setelah malaikat Allah memaklumkan berita baik, berita kesukaan besar tentang kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu. Jadi bagaimana sikap mereka? Mari kita melihat di ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Nah, jadi saudara, sikap para gembala adalah mereka tidak sabar untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui malaikat itu. Jadi mereka cepat-cepat. Mereka tidak mau menunda waktu lagi, saudara. Mereka mau melihat Sang Juru Selamat itu di Betlehem, di tanah Yudea. Itu sikap mereka. Ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Nah, jadi saudara, kalau kita membandingkan orang Majus dengan para gembala, bermakna para gembala yang pertama menemukan Yesus bersama Maria dan Yusuf. Karena dikatakan mereka menemu Maria dan Yusuf dan bayi. Jadi waktu itu Yesus masih bayi
Jadi kalau orang Majus bukan lagi bayi, sudah jadi anak dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka cepat-cepat untuk mau menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, jadi sikap mereka adalah setelah mereka melihat bayi itu, Yesus, Maria, dan Yusuf, mereka memberitahukan, mewartakan, menceritakan apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Jadi mereka tidak tutup mulut, saudara. Mereka terus menceritakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Apabila kita mendapat keselamatan daripada Tuhan Yesus, merupakan anugerah, maka kita juga seperti para gembala. Kita harus menceritakan, kita harus memberitahukan keselamatan di dalam Yesus itu kepada orang lain. Ini sikap para gembala. Jangan kita mengambil sikap diam diri, saudara. Kita harus menceritakan kepada dunia ini bahwa Juru Selamat Yesus Kristus sudah lahir bagi kita. Ayatnya yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ya, ayat 17. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi semua orang pada waktu itu heran. Mengapa mereka heran? Kenapa Tuhan memberitahukan kepada orang-orang yang sederhana ini? Kenapa Tuhan memakai orang-orang yang tidak dihargai, tidak dihormati oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Ortodoks pada waktu itu? Jadi mereka pun heran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan boleh memakai siapa saja. Apakah kedudukannya baik atau tidak? Apakah orang ini baik atau tidak menurut ukuran manusia? Tetapi ukuran Allah berbeza dengan ukuran manusia. Seperti para gembala. Manusia heran pada waktu itu, kenapa mereka boleh dipakai oleh Tuhan? Jadi saudara, itu haknya Tuhan. Tuhan boleh pakai siapa saja. Itulah kehendak Tuhan. Ayatnya yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria tahu sebelum dia mengandung pun malaikat Tuhan sudah memberitahukan hal itu kepadanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria, sikap Maria hanya dia diam saja dan menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ayatnya yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mengapa? Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada para gembala. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah sikap para gembala setelah mereka mendengar berita kesukaan besar, berita damai sejahtera dari Allah melalui malaikat. Jadi mereka memberitahukan, menceritakan, memaklumkan peristiwa itu kepada orang. Selain itu, mereka juga memuliakan Allah. Mereka memuji Tuhan dengan luar biasa. Dan inilah sikap mereka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana sikap kita? Kita tidak seperti para gembala melihat Yesus dengan mata kita, tetapi kita punya iman. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita juga menceritakan, sharing iman kita itu kepada orang lain. Yesus telah lahir bagimu. Dan katakan itu kepada saudara, keluarga kita, tetangga kita. Beritahukanlah, Yesus telah lahir bagi kita, menyelamatkan kita dari hukum maut. Dan muliakanlah Tuhan, dan pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah sikap para gembala setelah mereka mendengar satu kabar baik, kesukaan besar daripada Allah melalui malaikat Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui Natal kita pada tahun ini, marilah kita mengambil sikap seperti para gembala, menceritakan apa yang telah kita alami dalam hidup kita. Dan kita memuji Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan dengan sungguh, karena kita telah diselamatkan
oleh Yesus Kristus. Demikianlah perkongsian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita sempena Natal kita pada tahun ini. Biarlah semua itu berlaku oleh karena kehendak dan kemuliaan Tuhan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang punya firman. Berkatilah kami semua, supaya kami memiliki sikap seperti para gembala ini dalam hal menyambut kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hati kami, dalam hidup kami. Memulia dan memujikan Tuhan dengan penuh sukacita. Berkatilah para pendengar, dan berkatilah kami semua dalam perayaan Natal pada tahun ini. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin.